Ustadz, kiai yang hadir pada kesempatan ini atau pastor yang akan hadir pada kesempatan ini yang saya sucikan. Ketua Parisade Pusat, baik kabupaten, provinsi sampai ke kecamatan yang saya hormati, pengurus FKUB Banten yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama izinkan saya tidak menyebut satu persatu undangan yang hadir. Saya sebut seluruh hadirin umat sedharma yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Pertama-tama mari kita tiada hentinya selaku insan yang memiliki serada dan bakti, memanjatkan puja astuti kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa, seraya mengaturkan sesanti alai bagio, karena atas asung kerkewaro nugraha beliau, kita diperkenankan berkumpul pada kesempatan ini dalam acara Dharma Santi Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di tahun 2025 Masehi, dalam suasana yang menggembirakan dan ceria, seraya memohon juga, seraya berdoa kiranya beliau berkenan menyertai dan memberi anugerah sehingga acara ini berjalan dari awal pertengahan dan sampai akhir berjalan dengan baik, lancar, sidang dan berkarya sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita bersama. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, Dharma Santi merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka yang kita peringati setiap tahunnya. Tentu dapat kita maknai baik dari segi geologi, mitologi, histori, estetika, yang maknanya kita akan ambil untuk meningkatkan serada dan bakti. Setiap pelaksanaan agama Hindu dapat berjalan ajak berdiri hingga saat ini karena atas kerangka takwa, etika atau susila dan acara. Dalam rangka mencapai tujuan hidup jasmani dan rohani skala dan niskala yang teruntai dalam kata moksatam jagatita yajatida. Implementasinya untuk pencapaian kesejahteraan itu terikat dengan implementasi ajaran Trihita Karana. Untuk mengimplementasikan ajaran Trihita Karana yang merupakan dasar dari pelaksanaan untuk pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat, maka keharmonisan kita dengan hubungan kita dengan Tuhan atau pariangan, keharmonisan kita hubungan dengan sesama manusia, dan keharmonisan kita atau hubungan kita dengan alam semesta atau lingkungan. Perayaan agama sering kita maknai hanya dalam aktivitas ibadah atau ritual-ritual atau seremonial-seremonial secara pancayanya, tapa, berata, yoga, dan samadhi. Itu pun tidaklah salah ketika ini merupakan hal kebutuhan kita di dalam hubungan vertikal. Tetapi kebahagiaan kita tidak hanya hubungan vertikal, tetapi bagaimana menjaga hubungan yang harmonis secara horizontal yang menjadi dasar lambang agama ini membentuk tanda tambah yang jadi dasar pembentukan swastika. Pelaksanaan hak agama maka di
samping secara vertikal, tentu akan kita lakukan secara horizontal, yaitu dengan aktivitas karma atau pelayanan. Pelayanan di dalam agama Hindu inilah yang disebut dengan sewa. Sewa adalah pelayanan yang didasari dengan serada bakti yang tulus. Pelayanan yang dilakukan tanpa ada kepentingan pribadi, tanpa ada kepentingan dengan hasil. Inilah yang disebut sewa. Jika sewa menjadi kewajiban, menjadi sewaka dharma. Sewaka dharma adalah pelayanan sesama manusia yang dijadikan kewajiban kita. Karena hidup kita di dunia ini saling ketergantungan terhadap pelayanan itu. Maka pelayanan secara horizontal, pelayanan kepada sesama manusia dijadikan juga sebagai pelayanan terhadap Tuhan. Dalam kitab Vedanta menyebutkan bahwa melayani manusia, melayani sesama juga adalah sebagai yatnya persembahan kepada Tuhan yang disebut dengan manawa sewa, madawa sewa. Yang dijadikan tema oleh Parisada, terima kasih, mengingatkan kembali Parisada bagaimana pentingnya kehidupan yang harmonis secara vertikal, kehidupan yang harmonis secara horizontal dalam rangka pencapaian tujuan agama dan tujuan hidup kita di dunia ini. Terlebih lagi dengan kondisi Banten untuk maju mandiri dan sejahtera. Untuk maju dibutuhkan keseimbangan itu. Terkait dengan sewa atau manansa sewa, manawa sewa, manusia pelayanan manusia, pelayanan sesama, ini juga adalah bagian dari bakti. Dalam kitab Bhagavata Purana juga disebutkan Nawa Wida Bhakti. Salah satunya adalah sewa atau atmani wedana. Pelayanan terhadap manusia itu adalah wujud bakti. Demikian juga di dalam kitab Siwa Purana. Di bagian Rudra Samhita menyebutkan juga ada 9 bakti yang dilakukan. Yang salah satunya juga adalah sewa atau pelayanan. Bahkan di dalam kitab Siwa Purana, Siwa menyatakan bahwa wahai umat manusia, siapapun yang berbakti kepadaku, aku akan datangi rumah mereka sekalipun rumah mereka ada di emperan-emperan, di bawah jembatan, atau mereka adalah orang-orang kasta paling rendah sekalipun. Kita buktikan di dalam kitab Itihasa bagaimana sebuah pelayanan itu adalah menunjukkan bahwa satu wujud bakti kepada Tuhan. Di dalam epos Ramayana kita diberi contoh oleh Hanuman. Bapak Ibu ingat dengan cerita Ramayana? Hanuman bagaimana dia melakukan pelayanan terhadap Rama ketika terjadi peperangan antara Rama dengan Rahwana. Begitulah dia tulus ikhlas tanpa kepentingan apapun dia melayani Rama. Ketika selesai perang, Rama dan Dewi Sita ingin memberikan hadiah yang paling berharga kepada Hanuman. Maka tidak ada barang yang lebih berharga dari sebuah kalung atau perhiasan permata yang berharga. Itu pun adalah warisan dari orang tua atau leluhur dari Dewi Sita. Diberikan kepada Hanuman. Ketika diberikan kepada Hanuman, dipeganglah itu, baru dilihat-lihat, diputar-putar. Akhirnya beliau mencabik-cabik itu kalung atau gelang yang dari permata yang sangat berharga. Maka bagaimanapun seorang pemberi
hadiah yang sangat berharga yang dari leluhurnya diberikan, dicabik-cabik oleh seorang Hanuman. Maka Rama mengatakan begini, wahai Hanuman, kenapa barang yang paling berharga dan sangat disakralkan oleh ibumu Dewi Sita kau cabik-cabik? Dengan santainya nomor berjawab, wahai tuanku dan ibu Dewi Sita, ketika saya diberikan hadiah ini, ketika saya melihat, ternyata tidak ada Paduka Rama dan Dewi Sita di sini. Untuk apa barang ini? Bakti pelayanan yang saya berikan ini bukan karena untuk hadiah. Maka beliau menyampaikan, dan Anoman juga ingin membuktikan, sehingga dengan cepat cerita bahwa Anoman membuka dadanya, ternyata di dalam dadanya yang terbuka itu ada Rama perwujudan awakar Tuhan atau Dewa Wisnu yang turun ke dunia. Ini artinya sewa yang dilakukan jika didasari dengan bakti yang tulus dan ikhlas, maka perwujudan Tuhan itu akan muncul juga di dalam diri kita. Inilah yang disebut dengan Manawa Sewa, Madawa Sewa. Bagaimana bakti itu di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 47 menyebutkan bahwa karma niwadikaraste mapalisu kadacana makarma palahdur mate sanggos wiskarmani. Laksanakan tugas kewajiban tanggung jawabmu. Jangan pernah hasil menjadi orientasimu bekerja. Dan jangan pura-pura karena pahala engkau bekerja. Dan jangan sekali-kali kamu tidak bekerja. Maka kita hidup di dunia adalah sebagai pelayan. Semua yang hidup di dunia adalah pelayan. Baik selaku keluarga, dalam rumah tangga adalah pelayan. Ketika orang tua melayani anaknya yang dalam posisi balita dalam keyakinan agama Hindu, balita, bayi di bawah 5 tahun, itu dilayani bagaikan dewa. Nanti setelah orang tuanya juga terbalik menjadi balita, bayi di atas 50 tahun, maka anaknya yang akan melayani. Ini adalah saling keterikatan dan ketergantungan di dalam. Demikian juga di dalam ajaran agama Hindu disebutkan bahwa disebutkan Atiti Dewa Bawa, Maitri Dewa Bawa, Acaya Dewa Bawa. Orang tua itu adalah perwujudan dewa yang perlu dilayani secara manana. Tamu itu adalah perwujudan dewa yang perlu dilayani. Dan yang sekarang hadir di sini sebagai seorang yang kerja dimanapun di sebuah instansi juga adalah seorang pelayan. Kualitas derajat seseorang akan naik ketika kualitas pelayanan itu menjadi bagus. Maka tidak salahlah Manawa Sewa, Madawa Sewa itu menjadikan kita lebih hidup sadar. Secara histori, perayaan Hari Raya Nyepi berawal dari tahun 79 ketika dinasti Kusuma mengangkat Raja yang Kanishka pertama, merubah pola penguasaan, merubah pola ekspansinya dari perang menjadi kebersamaan, toleransi, dan introspeksi diri. Karena beliau menganggap bahwa hasil analisis beliau menganggap bahwa perang tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang hasil dari sebuah perang hanya dua. Yang pertama adalah kalah dan menang. Yang menang semakin ego menekan yang kalah.
yang kalah mempersiapkan diri bagaimana membalasnya. Dampak kedua adalah rusaknya tatanan hidup masyarakat. Maka peran kecil maupun peran besar, peran antara suami istri juga mempengaruhi kondisi ini. Maka jika bawa pada Madawa Sewa, peran ini saya yakin tidak akan terjadi. Hadirnya Bapak Gubernur tadi, hadirnya para pejabat tadi, itu juga adalah sebagai wujud pelayanan beliau kepada umat Hindu yang ada di Banten. Perlu kita apresiasi. Berarti umat Hindu sudah mendapatkan pelayanan baik dari gubernur, dari bupati, wali kota, dengan wujud kehadiran beliau adalah pelayanan yang luar biasa diberikan kepada kita. Tapi kita tidak boleh a priori bahwa kita menjadi bosnya. Ada konsekuensi logis terhadap kehadiran beliau. Konsekuensi logis dari kehadiran beliau yaitu seperti yang disebutkan di dalam kitab Atharwa Weda, Mandala 12, Suka 1, Mantra 45 sebagai berikut. Janam bigrati bahuda wiwacasam nana dharmanam prativiyatai kasam sahasram daradravina semun duham druwewade nurana pasturandi. Wahai umat manusia, khususnya umat Hindu yang mendengar saat ini yang duduk, bekerja keraslah untuk tanah air tumpah darahmu yang menggunakan bahasa yang berbeda. Hormatilah mereka, beri penghormatan yang pantas kepada mereka yang menganut keyakinan yang berbeda. Hargailah mereka bagaikan keluarga yang berada di dalam satu rumah tangga atau keluarga. Curahkan cinta kasihmu bagaikan induk sapi yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Maka ribuan sungai akan mengalirkan kekayaan dan kesejahteraan bagi dirimu dan anak-anak. Dari mantra ini, kita diisyaratkan sebagai warga negara, keluarga, masyarakat, kaum agama, bagaimana harus bekerja keras demi perdiri tumpah darah kita. Berarti Weda 5.000 tahun sebelum Masehi sudah meramalkan kondisi sekarang yang hidup menggunakan suku, bangsa, bahasa yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Inilah hebatnya Weda. Maka ketika hal ini dilakukan, bagaimana konsekuensi logis yang saya sebutkan tadi, ketika Bapak Gubernur Guru Wiseso selaku utusan Tuhan di